Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini ingin mempresentasikan perusahaan Kentucky Fried Chicken, yaitu KFC. Ini ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ahmad Sugianto. Saya Agus Radi Putra. Saya Kasih Zain. Saya Christopher Dexter Bagaskara. Saya di sini Agus Radi Putra akan menjelaskan tentang konsep bisnis, misi perusahaan, dan produk atau jasa. Konsep bisnis, KFC adalah tempat makan yang populer bagi jutaan klien, menjadikan perusahaan tersebut dianggap sebagai makanan cepat saji terbesar rantai restoran dalam global. KFC tetap menjadi salah satu rantai tempat makanan terbesar dalam hal jumlah tempat makan. Jumlah karyawan dan pendapatan yang dihasilkan saat ini ada di sekitar 54.000 rantai KFC di seluruh dunia, menggunakan total 954.000 personel internasional. Organisasi tetap berpusat di Melbourne. Next. Yang kedua, misi perusahaan. Semakin terkuat citra KFC dengan strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana santap yang tiada bandingannya, dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah adalah misi dari perusahaan ini. Next. Nah, yang ketiga, produk atau jasa. Toko KFC menjual produknya tergantung pada negara tempat restoran tersebut beroperasi. Sebagai contohnya, misalnya KFC menjual burger nasi di Thailand. Barang dagangan yang biasa disajikan di toko-toko KFC termasuk ayam nugget, kentang goreng, burger, hamburger, burger keju, sandwich, ayam, salad, kue, sundae. KFC juga mempromosikan produknya dengan nama warm stuff double down with and before to hot flurry of fire. Melanjutkan presentasi milik Akil Sugiran, yaitu pertama persaingan atau persaingan KFC memiliki banyak pesaing seperti McDonald dan resto lokal. Sebagai akibat dari maraknya nama-nama baru bermunculan dan pertumbuhan restoran-restoran menyajikan makanan lokal, kompetisi yang ketat dalam dunia usaha restoran cepat saji tidak terhindari. Pengelola usaha yang tidak memiliki sistem yang terstruktur dengan baik yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal untuk menghadapi kompetisi yang ketat ini pasti akan menghadapi masa depan yang cukup suram yang akan mengakibatkan penurunan pangsa pasar, khususnya di kota-kota metropolitan. Kedua, ada target dan ukuran pasar. Pelanggan KFC mayoritas dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua juga menyukai produk dari KFC. Produknya yang beragam membuat KFC disukai banyak kalangan. Contohnya mulai dari es krim yang digemari anak-anak, ayam tepung dan burger yang disukai oleh remaja, serta sup ayam dan perkedel disukai orang dewasa. Penjualan burger ayam, nugget ayam diperkirakan mencapai 1,5 juta pada tahun 2019 dan diprediksikan akan demikian dorongan ke atas tahun-tahun berikutnya. Cheeseburger diprediksi mencapai hampir 3,1 juta di tahun 2019. Ini sandwich ayam diperkirakan akan menyentuh angka 2 juta di tahun 2019. Ketiga, ada strategi pemasaran. 1. Strategi harga. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Kedua, strategi tempat. KFC dibagian dengan menempatkan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Ketiga, strategi produk. Cita rasa yang selalu disempurnakan tersebut merupakan inovasi untuk tetap menjadi yang terdepan dari jajaran makanan cepat saji. Inovasi yang disempurnakan ini mampu menciptakan kreasi
keempat, strategi promosi. Dalam hal promosi, KFC memberikan hadiah kepada konsumen dengan beberapa CD musik yang telah dibuat kerjasama tersebut. Inilah mengapa sampai saat ini KFC tetap selalu terdepan dalam segi apapun. KFC juga memanfaatkan media televisi, radio untuk mempromosikan produk mereka dengan cara memasang iklan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah KFC, visi misi, serta produk dari KFC. Yang pertama adalah sejarah KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan pemilik tunggal pada laba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Galen Group pada tahun 1978. Pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen memutuskan untuk bergabung dengan Galen Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Pada tahun 1993, perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah memperbesar pasar KFC. Keberhasilan perseroan menjadikan KFC pemimpin pasar restoran cepat saji, senantiasa memonitor posisi pasar dan juga kualitas KFC. Evaluasi salah satunya dilakukan berdasarkan masukan dari konsumen untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan fasilitas melalui brand image tracking study dan juga change management system. Berikutnya adalah visi dan misi dari KFC. Visinya adalah selalu menjadikan merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, layanan, harga, dan fasilitas. Adapun fungsinya semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi dan ide-ide yang inovatif, terus meningkatkan suasana bersantap yang tidak ada bandingannya dan konsisten memberikan produk, layanan, serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen yang terus berubah. Adapun produk dari KFC, Kentucky Fried Chicken merupakan suatu bisnis yang bergerak dalam bidang food and beverage yang memberikan jasa pelayanan dan menjual produk berupa ayam goreng. KFC juga menyajikan menu lainnya seperti burger, fried chicken pepper, spaghetti, sup, twisty, scrambled egg, dan beberapa jenis minuman seperti soft drink, coffee milk, milk tea, dan es krim. Jadi saya ingin melanjutkan presentasi dari Sobat Sedikit. Jadi dari struktur tim manajemen KFC ini bisa kita lihat struktur manajemen. Lalu pada lingkungan bisnis di sini ada 3 lingkungan bisnis dari KFC tersebut, yaitu dalam lingkungan ekonomi di tengah krisis ekonomi yang melanda dunia dan negara-negara maju lainnya. Indonesia mampu bertahan, apalagi seperti diketahui pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri pada tahun 2011 mencapai angka 6,5%. Itu yang menyebabkan tingkat permintaan KFC atau konsumen KFC cenderung stabil atau tidak mengalami penurunan secara drastis. Baru ada kedua dari lingkungan industri. Penetapan harga yang tepat sangatlah penting untuk perusahaan global seperti KFC. Ini dikarenakan wilayah-wilayah di mana tempat KFC beroperasi merupakan daya yang berbeda-beda, sehingga dalam penetapan harganya harus tepat supaya bisa diterima oleh masyarakat setempat dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya yang sejenis dan menjadi pesaing di wilayah di mana KFC beroperasi. Itulah yang menyebabkan adanya perbedaan harga produk KFC antara satu negara dengan negara lainnya, tergantung dari kemampuan daya beli masyarakatnya di negara tersebut. Baru ada lingkungan global. PT Fast Food Indonesia Tbk atau FATS menggagas ide dengan membuka gerai KFC box yang berukuran yang lebih kecil dibandingkan gerai KFC reguler. Karena meningkatnya biaya investasi harus disiapkan untuk membuka gerai reguler, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Baru ada keputusan produksi. Yang pertama ada proses produksi. Secara rutin, transportasi dan audit juga dilakukan untuk memastikan semua armada yang mengirim bahan baku ke gerai KFC secara konsisten memenuhi persyaratan seperti ada menjaga suhu, proses handling, dan fasilitas mereka. Selain itu, prosedur memasak dijalankan dengan ketat, sejak meramu semua bahan, menyalakan alat
juga dijaga ketat. Nah, di tahap ini store manager akan memastikan kematangan, penampilan dan aroma, dan rasa dan cara penyajian yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Baru ada lokasi. KFC dibangun dengan penempatan lokasi strategis sesuai dengan mobilitas masyarakatnya. Nah, sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat tinggi. Dengan pemilihan lokasi tersebut inilah yang tempat itu diharapkan konsumen bisa menjangkau counter KFC dengan mudah. Baru ada fasilitas. KFC dalam setiap outletnya selalu memberikan berbagai fasilitas yang lengkap kepada konsumen yang datang. Saling pemasaran KFC ini merupakan pendukung untuk memberikan kepuasan pada pelanggan yang datang. Nah, baru diantaranya tersedianya layanan internet gratis dan fasilitas tempat bermain anak-anak. Nah, dengan pemberian fasilitas yang lengkap pada setiap outletnya, kontennya, maka konsumen akan semakin tertarik. Oh iya, ini tentang sumber daya manusia. Dalam satu restoran, makanan cepat saji KFC dibutuhkan 18 orang pekerja termasuk sifat-sifatnya. Pada ke-18 pegawai termasuk sifat-sifatnya dibagi menjadi 3 shift. Untuk selalu melayani customer karena restoran cepat saji tersebut dibuka selama 24 jam setiap hari, yaitu pagi, sore, dan malam. Adapun cara untuk menentukan kebutuhan perusahaan akan SDM di masa yang akan datang adalah dengan cara meramaikan beberapa banyak jumlah pekerja yang mungkin dibutuhkan dan memperkirakan jumlah pekerja lainnya. Rencana keuangan berdasarkan data diambil dari berbagai sumber daya di tahun 2017, biaya investasi untuk membangun satu gerai KFC mencapai 4,5 sampai 9,5 miliar. Sedangkan membangun satu KFC box bisa memakai biaya sebesar 1,5 miliar. Aturan tersebut sebenarnya sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/2012 tentang waralaba toko modern tentang pembatasan kepemilikan gerai waralaba restoran. Berdasarkan Sel konstan, KFC harus menyediakan minimal 2 paket waralaba, yaitu waralaba bermodal di atas 10 miliar dan serta waralaba bermodal di bawah 10 miliar. Sedangkan jumlah gerainya tidak boleh berada jauh dari masing